kelebihan-kelebihan kita. Berapa banyak kelebihan yang harus dicantumin di halaman pertama CV itu sih? Soalnya aku sendiri nih ya ngerasa karena di pengalaman kerja udah ada, jadi kadang-kadang tuh suka males juga masukin kelebihan-kelebihan kita, apalagi kelebihan-kelebihan kita. Berapa banyak kelebihan yang harus dicantumin di halaman pertama CV itu sih? Soalnya aku sendiri nih ya ngerasa karena di pengalaman kerja udah ada, jadi kadang-kadang tuh suka males juga masukin kelebihan-kelebihan kita, apalagi di awal tuh. Aku baru tahu di awal harus ada itu. Jadi gini, misalnya Kak Tera pengalaman kerja jadi HR manager, HR director belasan tahun gitu ya. Tapi kan orang cuma tahu emang HR director ngapain sih? Ternyata kan ada conflict management, ya kan? Kemudian kakak bisa bikin PA dan segala macam itu. Artinya hal yang kakak memang mampu lakukan hanya kayak soft skill sama hard skill. Jadi nih kalau aku ulang lagi. Jadi di halaman pertama itu harus berapa skill disebutin, karena aku sendiri suka males. Karena aku pikir kan udah nulis pengalaman. Dari situ kan kelihatan harusnya. Jadi gini, metode si user ter-attract oleh CV kita itu di halaman 1. Ketika kita bilang di situ kita conflict management gitu ya, kita ngomong communication skill, kita tulis lagi marketing strategi gitu, dia akan mereferensi ini yang dia cantumin ini ada di tahun keberapa dia kerja di PT mana ya, di perusahaan mana ya gitu. Nah, jadi halaman pertama itu yang menjadi landasan dia untuk melanjutkan halaman kedua, ketika membaca halaman kedua, ketiga dan seterusnya, begitu Kak. Oh, jadi halaman pertama itu bener-bener brandingnya dulu supaya mereka terdorong untuk meriksa CV kita di pengalaman-pengalamannya di halaman 2 ya. Betul. Dan kalau tanya berapa banyak tergantung lagi dari kelebihannya dia. Kalau levelnya sudah high level, supposed to be banyak, dan 20 items itu ya so-so lah, wajar dan normal lah gitu kan. 20 item itu untuk yang manajerial, yang udah experience ya. Kalau yang masih muda-muda kira-kira berapa? Yang standar communication skill gitu kan. Oke. Ada, udah pasti ada ya kan. Administration skill kayak gitu kan. Proper administration skill bla 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 gitu. Jadi kalau untuk yang anak-anak baru ya tentukan memang lebih ke soft skill sih Kak. Yang paling dilihat itu soft skill. Soft skill ya. Hard skill everyone can do that. Jadi jangan cantumkan sosial media gitu. Sosial media everyone can use sosial media. Lu bisa apa? Lu paham apa? Sosial media digital marketing gitu kan misalnya, atau garis miring digital marketing mereka paham kan gitu. Berarti yang spesifik ya, jangan yang terlalu umum yang memang semua orang tuh pasti bisa ya, jangan ya. Iya betul. Nah, selama pengalaman memandu komunitas itu, berapa persen sih CV-CV profesional kita itu yang bagus, terus yang banyak salahnya, yang ditemuin selama ini gimana? 95% kacau. Oh ya? Angkanya besar ya, 95% kacau. Berarti kacaunya gini. Yang pertama tadi copy paste ya, dia melihat cuma jabatannya aja di copy paste job description-nya. Yang kedua, mereka nggak jago bahasa Inggris, tapi kok mereka bisa dengan fluent menulis dalam bahasa Inggris gitu ya. Akhirnya kejebaknya ketika interview, berantakan. Yang ketiga, mereka tidak bisa menceritakan detailnya itu saat interview. Kenapa? Karena mereka membuatnya copy paste gitu, bukan dibuat dari hati, bukan dibuat dengan perjuangan untuk menggali siapa mereka, karena mereka nggak sempat menggali siapa mereka dan kelebihan mereka. Jadi sarannya adalah duduk manis sebetulnya, renungkan kelebihan lo apa, kekurangan lo apa, skala 1 sampai 10 gitu, dan cantumkan dari urutan yang paling mampu kita lakukan, yang rate-nya paling besar, yang grade-nya paling tinggi. Misalnya grade 8 mampunya apa aja, communication skill, coaching, training gitu ya. Kemudian makin lama turun, yang grade ke 7, ke 6, ke 5, ke 4 gitu, sampai ke bawah, minimum di bawah 5. Kalau 5 itu udah rata-rata orang bisa lakukan gitu. Oh, berarti yang di bawah 5 karena itu tidak signifikan, lebih baik tidak disebutkan ya, jangan ya. Iya, betul. Tadi aku tertarik sama itu tuh kata-kata bahasa Inggris. Dia bisa nulis Inggrisnya bagus, pas interview, aduh ternyata dia nggak bisa bahasa Inggris. Nah itu berarti lebih baik CV itu enaknya pakai bahasa apa ya enaknya? Depends on qualification. Untuk level manajer ke atas
kalau boleh saya sarankan mendingan bahasa Inggris karena nilai kamu dinilai dari situ untuk managerial level. Kemudian ada dua Kak, bahasa Inggris yang dipergunakan untuk bicara dan bahasa Inggris yang untuk menulis itu kan beda. Proper business English itu beda, betul. Nah, banyak orang yang biasa ngomong bahasa Inggris tapi nggak bisa nulis bahasa Inggris. Artinya apa? Banyaklah belajar untuk mencari yang bisnis proper Englishnya itu kayak gimana. Nah terus ini nih, tadi kan bilang duduk manis dulu, merenung, berarti kan butuh waktu ya bikin CV itu. Idealnya persiapan untuk bikin CV itu berapa lama? Kalau cuma buat ngetik job desk, experience, biodata, pengalaman sekolah itu sih cepat. Yang problem adalah ketika kamu harus merangkai sesuai kronologi dan berkesinambungan. Contoh, kan kamu mau orang ke-attract dengan apa sih yang kamu cari, yang kamu incar di posisi itu gitu. Nah, biasanya 2 minggu itu dari nulis dulu, ntar ngedit, nulis, ngedit lagi, ngedit itu banyak kan ngeditnya. Untuk nulis aja sehari selesai ya, berapa jam selesai. Tapi untuk ngedit, karena satu sentence, satu kalimat itu untuk dapat pemahaman yang pas itu agak susah, dan jangan gunakan translate online ya. Google itu sakit Translate. kepala nanti yang baca ya. Oh berarti sampai 2 minggu pun itu bisa terjadi ya? 2 minggu persiapan. Bisa terjadi. Berarti ini yang datang ke saya itu rata-rata 2 minggu baru selesai. Tiap hari itu pasti saya revisi. Ada aja yang salah. Yang ini udah direvisi, yang ini belum. Berarti dia baru revisi yang babak ini belum gitu. Widih, menarik banget ya. Nah, tadi ngomong Mbak Mary bilang orang yang datang saya 2 minggu. Berarti sampai sekarang itu komunitas masih aktif ya? Masih aktif. Begitu mereka naik jabatan juga pasti mereka konsul lagi tuh naruhnya gimana. Oke. Nah, Mbak Mary dapat keahlian untuk jadi ibaratnya konsultan CV gitu dari mana sih? Bukan keahlian sih, saya lebih kepada gini, saya nggak mau CV saya sama kayak orang. Karena saya punya kemampuan lebih. Contoh, maaf ya Kak, orang sarjana mereka beruntung bisa sekolah sarjana, S2 beruntung bisa sekolah S2. Tapi bagaimana dengan mereka lulusan SMA dan lulusan SMP? Bukan berarti mereka nggak boleh sukses. Nah, karena saya belajar membuat CV saya sendiri dengan sepenuh hati gitu ya, akhirnya saya tahu kelemahan saya nulis CV di mana, salah saya di mana, dan itu saya sharing gitu. Nah, ya alhamdulillah puji Tuhan ya teman-teman lulusan SMP udah jadi manajer gara-gara belajar bikin CV, belajar bikin business plan dan segala macam. Artinya apa? Artinya sebenarnya kemampuan ini, personal improvement ini bisa dipelajari gitu, bukan sesuatu yang kamu dapatkan di sekolah. No, there is nothing to do with school gitu kan. Itu lebih kepada bagaimana kamu menjelaskan tentang experience kamu gitu. Justru menariknya di situ ya, bahwa ini tuh tidak bisa dipelajari di sekolah ya. Ya, betul. Nah, komunitasnya itu sendiri bentuknya seperti apa sih? Kita ada offline training sama online training. Kalau CV itu saya online. Beberapa kali memang offline juga tetap buka ke beberapa teman ke komunitas. Tapi kalau mereka butuh urgent, saya biasa sediain waktu during the weekend, mereka boleh konsul, dan itu biasanya mereka akan kembali lagi untuk review lagi, apa 3-4 kali review baru bisa saya nyatakan oke, udah perfect gitu. Dan kalau offline yang tetap muka itu trainingnya saya udah lakukan di Jakarta, Surabaya, kemudian materinya bukan cuma tentang CV tapi a lot of things ya, dari business plan, bagaimana membuat sebuah kerangka bisnis, mengajukan proposal investment atau mengajukan perubahan arah perusahaan seperti apa begitu. Jadi kalau mau dibilang ke arah yang kemana, personal improvement untuk masing-masing orang. Dari CV ngarahnya ke personal improvement, karena ini juga penting nih, abis CV ke personal improvement berarti habis ikut komunitas itu CV-nya dibenerin, bisa dibantu untuk hal-hal yang berikutnya seperti business plan dan sebagainya gitu ya. Betul, including interview preparation, persiapan wawancaranya kayak gitu. Nah, ini supaya nanti teman-teman pendengar misalnya tertarik untuk masuk komunitasnya, aku boleh ya masukin namanya Mbak Mary sama alamat emailnya ya? Boleh, silakan. Jadi dari obrolan 18 menit ini aja, aku dapat nih beberapa hal. Pertama, jangan copy paste. Kedua, CV itu beda sama resume ya. Yang ketiga, kalau bikin CV, coba dahului dulu di depannya itu dengan rangkuman tentang keahlian kita, baik soft skill maupun hard skill, benar ya? Betul. Dan kelemahan orang kita itu kan gini, saat kita menulis, kita tidak pernah membaca ulang apa yang kita tulis. Bacalah ulang kita sebagai penginterview atau sebagai user. Ada yang aneh nggak dengan kalimat kita? Itu memang butuh waktu untuk diresapi gitu.
gitu. Oke, Nah, oke. kemudian yang nggak kalah penting desain. Nah, ada orang bikin desainnya tuh misalnya norak banget lah. Pokoknya represent yourself lah, kalau kamu etnik, banyak ide, ya kembangkan dalam desain gitu. Betul, betul. Letakannya. Berarti desainnya juga penting ya. Udah gitu tadi ada ini juga nih, bahwa di halaman kedua itu dahului dulu dengan tujuan melamar, mimpi dan harapan, baru pendidikan, baru kronologi pekerjaan yang sudah pernah dilakukan ya. Jabatan-jabatan yang pernah dijabat gitu ya. Dan jangan lupa achievement itu penting banget. Orang banyak lupa, mereka mencantumkan cuma job desk tapi mereka nggak mencantumkan achievement. Contoh, kalau kamu posisi manajerial, kalau kerjaan posisi manajerial, nggak usahlah cantumkan juara 3 lomba dekorasi ruangan divisi kayak gitu, nggak usah lah ya. lebih kepada lebih kepada skillnya dong gitu loh. Skill lah, sama tapi, achievementnya apa gitu ya. Iya betul. Contoh misal udah kerja di situ 8 tahun, 3 tahun pertama turnover berkurang karena menggunakan metode apa-apa, coaching lah atau apalah gitu kan. Oke. Berarti di sini perlu menggali lagi ingatan-ingatan kita waktu kerja di perusahaan-perusahaan lama, menggali diri kita sendiri dan sebagainya ya. Makanya butuh waktu bisa sampai 2 minggu tadi ya, kalau CV yang benar-benar profesional ya. Iya, karena butuh sepenuh hati. Yes, sepenuh hati. Oke. Terus kalau CV udah dikirim, apa yang harus dilakukan lagi? Preparation untuk interview. Yang pertama, saran saya jangan pernah melempar CV ke segala penjuru arah tanpa mengetahui siapa yang kita kirim. Karena apa? Karena begitu dapat panggilan untuk interview, kita kan harus membuat sebuah presentasi. Kalau saya pribadi mewajibkan diri saya melakukan sebuah presentasi bahwa saya sudah melakukan riset tentang perusahaan kamu. Saya cantumkan tuh business plan dalam bentuk business plan ya. Saya show aja, saya tapi tidak berikan, saya show. Nanti kalau jadi di hire baru saya berikan kan gitu ya. Jadi di situ kita bisa cari tahu tentang perusahaan itu, kemudian revenue-nya berapa, karyawannya berapa, filosofi atau visi misinya, budayanya seperti apa gitu kan. Nah, dengan kita banyak menggali informasi, tentu banyak pertanyaan yang akan ada di pikiran kita. Nah, saat interview adalah bukan saat kita ditanya. Kalau saya selalu berpikiran seperti itu. Tapi saat interview adalah saatnya kita saling mencari tahu siapa dia dan siapa saya. Dia mencari tahu siapa saya, tapi saya juga wajib mencari tahu siapa kalian, gitu kan? Yes, benar. Apakah kita punya persamaan visi misi, persamaan pola pikir, gitu kan? Nah, itu yang perlu digali saat interview. Karena kita pun berhak untuk menentukan kepada siapa kita bekerja. Iya dong. Itu barusan tambahan loh. Episode ini tentang CV, tapi dapat ilmu tambahan tentang preparation untuk interviewnya setelah ngirim CV. Thank you banget. Ya, sama-sama. Nah, jadi gini, ada satu lagi Mbak Mary, bahwa aku pernah baca ya, ada seorang HR yang sudah dapat banyak CV, menentukan yang mana yang qualified pelamarnya. Kemudian dari yang qualified ini CV-nya ada 2 jenis. Ada yang disebut silver spoon, yaitu yang CV-nya itu rapi, perjalanan karirnya mulus, dari mulai kuliah di tempat yang bagus, abis kuliah langsung dapat kerjanya juga di tempat yang cuma sedikit, cuma 1 atau 2, meningkat di sana, kelihatan banget dia mulus banget, nggak pernah dapat masalah. Yang kedua tuh CV-nya namanya scraper, dia bukan lulusan sekolah yang terkenal. Kemudian di CV-nya juga kayak gigi ompong ya, banyak loncat-loncat, sering pindah-pindah kerjaan, ada jeda kosong dan sebagainya. Nah, itu beberapa HR kan kalau dulu kan lebih memilih yang pertama ya, tapi Regina Hartley dari TED Talk ya bilang katanya yang kedua pun, yang scraper itu perlu diinterview karena dia udah nunjukin sedikitnya bahwa dia itu sudah terekspos ke beragam situasi. Itu menurut Mbak Mary gimana? Oke, pada dasarnya semua manusia di bumi ini ada 2 tipikal ya, kuda pacu sama kuda beban. Kuda pacu biasanya stagnan, karirnya landai ya, artinya perjalanan hidupnya landai, dan mereka cenderung dikasih tugas banyak selesai dan tidak bisa ada agility to change-nya tuh agak lambat. Kemudian ada tipe kedua yang kuda beban yang tadi dibilang scraper. Nah, si kuda beban ini memang dia loncat-loncat, tapi mohon maaf, mungkin mereka akan berkata biarinlah gue dibilang loncat-loncat, tapi pada kenyataannya karena mereka merasa karir gue udah mentok, gue gak dapet ilmu lagi di situ. Dan biasanya kalau kuda beban ini, kuda pacu ini dia akan keluar dulu baru dia apply to another job. Kalau kuda
beban dia akan apply to another job baru dia keluar. resign. Iya, Berarti kebanyakan seperti itu. yang kuda pacu tergolong mau mengambil resiko ya, dan itu dibutuhkan sama Iya, perusahaan-perusahaan betul. sekarang ya. Nah, Ya, it's depend on the situation and the company philosophy sih sebetulnya. iya Cari tergantung chemistry kebutuhan yang juga cocok ya. itu susah. Benar. Ya, Jadi buat teman-teman yang CV-nya kayak kuda beban, gak usah khawatir. Begitu juga yang CV-nya kayak kuda pacu juga gak usah khawatir ya, karena pasti ada jodohnya lah ya. don't worry about it. Balik lagi ke CV, jangan copy paste, silakan. pakai strategi, nunjukin skill yang terbaik dulu. Terus kalau nunjukin kronologi pekerjaan, coba diikuti dengan menunjukkan achievementnya apa, dan desainnya Ada juga. tambahan. Ya, tambahannya apa? Tambahannya tuh gini, kebanyakan contoh ada teman-teman yang jadi menjalani pekerjaan double job gitu ya. Artinya apa? Jabatannya A tapi kerjanya A dan B. Dan mereka nggak mau nyantumin itu di CV. Kenapa? Dia takut akan kalau di apply di kantor itu dia akan disuruh ngerjain hal yang sama, segaji satu dengan kerjaan double. Gitu ya. Betul. Nah, saran saya sebaiknya kamu cantumin aja apa adanya, emang kamu menjalani tugas itu double job. Kenapa? Orang yang baca akan menilai bahwa kamu adalah orang yang berdedikasi membantu perusahaan dan kamu mampu gitu kan. Akhirnya efeknya itu sebenarnya gini, kerjakan dulu gitu ya, tunjukkan kemampuan kamu menghasilkan sesuatu yang berimpact kepada kondisi arah lebih membaik perusahaan, baru kamu akan mendapat reward. Jadi jangan pernah takut untuk menggali kemampuan diri sendiri. Itu yang orang takutin, takut nulis karena takut kan disuruh begitu. Oh, padahal prinsipnya gali kemampuan sendiri, ungkapkan, tuangkan di dalam CV dengan strategis gitu ya. Banyak banget hari ini dari obrolannya yang didapat ya. Saya sendiri sebagai pribadi banyak dapat ilmu baru, dan karena sekarang sudah terdengar suara azan nih, kayaknya Iya betul. kita harus akhiri dulu. Thank you banget Mbak Mary. Nanti kalau ada waktu lagi kita bisa wawancara lagi ya. Boleh, terima kasih sama-sama Kak Teira ya. Thank you Mbak Mary, selamat sore. Sama-sama.